Aku Nursia Widagdo, tapi orang lebih kenal akunya Iam Widagdo. Iam Widagdo tinggal di Cerendang. Tinggal di Cerendang. Berarti kalau sekarang itu sebutan orang-orang apa? Selebgram atau entrepreneur atau apa? Apa ya, nggak tahu juga sih, soalnya aku nggak bisa ngenilai diri aku sendiri gitu. Maksudnya orang lain yang nilai gitu. Cuman yang banyak yang bilang kalau aku selebgram, ya iyain aja, alhamdulillahin aja. Banyak gitu followernya. Ya alhamdulillah nggak beli itu. Itu teh bangun followers sendiri dari kapan itu biasanya? Bangun Instagram? Instagram, kalau Instagram sih aku baru sebenarnya. Itu baru tahun 2019 aku baru mulai. 2019 sudah 20 ribuan. Iya, karena dulu aku mainnya pet, main aplikasi pet, tau gak sih? Ya kayak gitu. Cuma sekarang ke Instagram tuh baru sekarang. Apa yang bikin orang follow itu biasanya apa? Teteh pernah punya apa gitu? Nggak tahu juga sih, mungkin gak ada yang bilang katanya aku suka dengan gaya aku yang ceplas-ceplos, yang apa adanya, yang nggak jaga image atau kayak gimana gitu. Ya banyak sih, ada yang suka, ada enggak, kayak gitu memang kan kalau entertain tuh. Iya. Selain itu berarti punya usaha sendiri juga? Alhamdulillah. Apa teh? Boleh dikenalin? Ya, aku sekarang kan lagi ngerintis, belum besar lah kayak yang lain gitu. Aku sekarang lagi ngebuka usaha kayak makanan ringan cemilan, itu Minimall. Minimal apa itu? Minimall tuh cimol. Oh, Cimol. Ya kan aku kan suka jajan juga orangnya gitu, dulu suka jajan, terus aku juga suka masak juga gitu. Jadi ya udahlah, gimana kalau misalkan kita manfaatin followers juga gitu. Jadi ya udah, akhirnya ya udah di situ yuk kita buat itu juga, buatnya juga butuh perjuangan juga, numpang di kedai orang lain buat bikinnya itu, nggak di rumah. Karena aku yang bener-bener pengen mandiri juga sih. Iya. Apa di kedai mana? Dulu kan temen aku sempat buka kedai kafe kopi gitu di Anemo, sekarang udah nggak ada tempatnya. Aku sampai Anemo tuh buka jam 2, tapi aku ke situ pagi-pagi cuman pengen ngegalai si adonannya itu. Tapi itu nggak langsung berhasil. Itu gagal dulu. Tahun berapa itu berarti mulai? Tahun kemarin ya, oh ya. Kalau Minimal tahun kemarin. Ada satu lagi apa? Itu skincare. Skincare ya? Mm-mm. Yang cantumin di bio tuh. Yap, Miming Dessert. Miming, apa Iya, itu? kalau Miming Dessert itu kayak itu sempat booming juga di Kuningan. Itu kan usaha keluarga. Oh, saya lupa. Usaha keluarga itu Kasava Cheese. Terus selain itu berarti di apa tadi? Di skincare juga, terus juga aku jadi reseller bakso aci juga. Apapun lah yang bisa membentukkan uang sih, kalau aku sih hajar aja. Mumpung masih muda dan followers masih percaya sama kita, kenapa enggak? Iya nggak sih? Emang dari dulu udah mandiri atau gimana? Iya. Dari kapan tuh berarti mulai? Itu aku semenjak almarhum papa nggak ada ya. Berarti Itu tahun berapa ya? 2015 2015. udah mandiri. Itu berarti pas udah sendiri? Dia udah sendiri itu. Dulu tuh nikah pas umur 17 tahun. Iya, nikah umur 17 tahun. Pas pisah tahun berapa? Bisa tahun 2012 juga. Jadi pernikahan aku tuh cuma 2 bulan doang. Ya kan karena mungkin masih anak-anak ya. Terus juga si mantan suami aku juga umurnya beda setahun sama aku. Jadi kita masih anak-anak banget. Nggak dewasa kayak sekarang gitu. Jadi memilih hidup mandiri setelah itu ya? Iyalah, malu lah sama orang tua udah biayain sekolah gini kiranya nggak benar, ya kita sadar diri aja, kita ngerasain kayak gimana ya, berat. Apa dari dulu pas habis selesai nikah itu berarti langsung usaha atau enggak kerja dulu itu aku pas udah cerai aku coba kerja SPG dulu. SPG dulu? Karena itu kan cara yang instan banget ya untuk cewek-cewek ya. Itu aku SPG dulu sampai yang namanya jadi SPG kan dikontrak 1 bulan. Iya, 1 bulan. Suka di Cirebon, Kuningan, Cirebon, PP aja terus kayak gitu. Dari rokok ke rokok lain kayak gitu. Terus sempat kerja juga jadi di pemancingan itu yang tadi aku bilang. Terus sempat kerja juga di kantor Oppo, juga sempat kerja juga sebagai admin kayak gitu aja sih. Berarti baru kapan mulai ngelepasin pekerjaan tuh 2 tahun keluar kan. Aku udah aku pengen sendiri. Terus emang passion aku emang nggak bisa kerja di orang lain. Oh gitu, nggak bisa dalam tekanan gitu? Karena aku nggak bisa diatur, dalam arti nggak bisa diatur tuh nggak bisa deh kayaknya. Aku harus nyoba deh ya, berarti kan aku juga harus berusaha lebih keras juga kayak gitu. Alhamdulillah sampai sekarang. Mulai berarti tahun 2017 ya, 2018. Itu langsung kemana larinya? Apa
kan berarti belum punya follower banyak dong. Belum kan? Kemana larinya? Ke usaha apa dulu? Itu kerja aku kan. Keluar dari kerja. Oh, keluar dari kerja ya biasa. Apa dulu ya, aku tuh sampai kayak diam aja sih, diam dulu. Pusing ya sampai iya, soalnya kerja di orang lain udah, terus akunya juga nggak siap, terus juga aku juga bingung ini kita mau kemana nih, ya udah akhirnya di situ ngomongin sama anak-anak gimana kalau kita buka ini gitu. Oh ini tuh udah temenan dari dulu Oh ya? dari dulu banget, ini sama itu dari dulu, makanya kita kalau kemana-mana cuma segini karena ini orang-orang yang bener-bener tahu di mana aku pas lagi jatuhnya banget. Inilah ya udah satu perjuangan lah. Berarti tinggal berempat ya sekarang ya? Iya. Rumah kreatif itu. Iya. Teh itu mulai banyak follower tuh sejak 2019. Berarti enggak, kan awal 2019 bikin Instagram. Berarti 2019 berarti ya. Heeh. Tadi kan senengnya karena apa adanya. Heeh. Emang gimana itu? Ya kayak gitu ya. Kalau aku sih orangnya kayak misalkan contoh ya, kalau misalkan lagi ya yang ngerokok terus ngomong, yang kalau ngomong gitu kan. Yang aku tahu kalau selebgram yang lain itu dia benar-benar menjaga banget privasinya. Emang sih semua orang juga butuh butuh privasinya. Cuma kalau aku lebih ke ya udah nyabaknya aku, apanya aku, terus mungkin orang lain suka dengan gaya ngomong aku pas ngiklanin produknya gitu kan. Ya. Kalau pernah ada yang protes gak sih atau misalkan nggak seneng gitu? Oh banyak. Sama penampilan dan gaya khasnya. Apa biasa? Apalagi penampilan aku kan dengan apa adanya banget ya. Mau pakaian kayak gimana selagi aku nyaman ya udah gitu kan. Manusia tuh nggak ada yang suci kali. Ya sih. Ya iyalah, semua tuh pendosa. Gak ada bedanya. Ya iyalah. Cuman bedanya abu-abunya agak ke gelap, agak ke terang. Nah itu dia. Cuman dan memang orang lain bisa ngejudge aku jelek juga karena mungkin penampilan aku yang bertato kayak gini. Tato dari kapan nih? Aku itu kenal sama mantan suami aku. Ya dia bertato dan aku kepancing. Ya bucin lah, kan aku bucin gitu. Itu kan udah lama. Udah lama, iya. Apa itu nama sendiri? Oh kalau ini nama ponakan aku. Ponakan. Ini apa? Kalau ini nama orang tua. Oh nama orang tua. Orang tua. Orang tua nggak masalah? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Keluarga karena nggak ada yang masalah ya? Ya itulah yang aku suka dari keluarga. Karena apa ya? Ya itu support terus, bahkan support banget lah. Justru aku yang lebih ke malu sendiri gitu. Orang tua mah selalu nerima semuanya apapun itu. Karena makanya aku pengen mandiri, aku pengen bahagiain orang tua aku dengan dulu aku nakalnya kayak gimana. Nakalnya aku jangan ditanya loh, nakal banget. Ya itu sih aku sampai kayak SMP sampai nggak ditemenin sama itu karena aku nakal. Dulu juga pernah punya kasus juga gitu, pokoknya kasus kayak anak-anak remaja aja gimana sih, membukulin lah atau apa gitu. Iya, sempat aku masuk koran juga tuh. Bukulin gimana? Jadi kan ada gangster gitu ya. Ini ceritanya unik nih pasti. Aku kan dulu tuh kan sempat musim-musim gangster kayak gitu kan. Nah, aku kan ceweknya tuh ada gangster cewek lagi nih gitu kan. Itu cuma SMP kelas 3, ingat. Aku pukulin terus orang itunya lapor ke polisi dan ya udah di situ semua orang-orang di SMP itu nggak mau kenal aku, sampai perpisahan pun aku nggak dianggap. Ya sampai guru bilang kamu tuh anak apa ini, cewek-cewek kok kayak gini ya gitu lah. Orang tua mah udah pusing. SMA kelas 1 aku masih di Kuningan nih, itu pun aku masuk SMA pun harus ngasih duit lagi karena nggak bisa masuk karena surat keterangan baiknya ditores. Sampai masuk Polres, sampai masuk koran. Dan akhirnya pas SMA itu aku nggak pernah masuk sekolah. Akhirnya sama orang tua aku itu aku ditarik ke Pekanbaru. Nah Pekanbaru aku nggak bisa jauh dong sama pacar aku. Kabur dong aku dari Pekanbaru ke sini kan. Kabur aku sampai bilang sama orang tua kalau aku diculik gini-gini, padahal aku tuh pergi berdua sama pacar aku. Gila nggak tuh? Ada yang bilang juga kalau misalkan aku tuh ngekos bareng sama mantan aku itu. Akhirnya keluarga aku dan bawa polisi semua ngegerebek kosan itu. Dan mau nggak mau kamu minggu depan harus nikah. Itu dia kenapa aku bisa nikah. Padahal iya kata orang tua nggak mungkin kalian udah satu atap nggak ngelakuin apa-apa. Pokoknya nggak mau tahu minggu depan kamu harus nikah. Itu waktu almarhum bapakku masih ada. Yang namanya juga anak cewek di dasar rumah kayak gitu nggak mungkin dong. Akhirnya nikah pas 2 SMA itu. Apa dulu biasanya kan biasanya kan yang paling berat itu kalau kasus tuh lingkungan
Ya. Sempat nggak sih teh ngerasa tertekan? Iya, Sempat. sempat sih. Ada depresi atau gimana nggak? Kalau ngomongin depresi ya, temen aku tahu depresi aku kayak gimana ya. Sampai aku bisa nangis sendiri, sampai aku ngomong sendiri. Maksudnya gimana? Iya. Sekarang kayak Kayak gini. orang gila gitu? Iya, aku sempat depresi. Kalau ngomongin depresi aku depresi. Sampai aku mau ke mana ke Cirebon psikiater gitu. Sampai aku mau ke psikiater kayak gini. Sampai aku minum obat tenang segala macam. Nggak kuat sama omongan orang yang ngejudge aku kayak gimana. Dengan umur aku yang 17 tahun, teman-teman aku pada sekolah SMA dan aku di situ udah cerai dengan kasusnya ya, KDRT gitulah. Ngelihat kayak gitu ya, sakit banget gitu, orang-orang ngomongin aku gimana gitu. Apa yang bikin balik lagi? Apa yang bikin bisa? Keluarga yang selalu support ya, sampai orang tua bilang kayak gini, mau orang lain ngomong tentang kayak gimana, yang penting keluarga tetap dukung kamu, nggak peduli mau omongan orang. Kadang kalau misalkan diajak sama keluarga kayak acara keluarga gimana, aku nggak mau ikut karena aku tahu aku tatoan, aku malu insecure gitu lakunya. Tapi di situ orang tua, ya udah nggak apa-apa. Tatoan nggak selalu jahat kan? Nah itu dia, makanya aku juga pengen ngebuktiin sekarang kenapa aku harus maju, aku harus benar-benar sukses, aku harus ngebuktiin sama orang-orang, dan aku sedikit demi sedikit itu juga ngebuktiin. Kenapa? Hey, aku sampai sekarang aku nggak pernah minta sama orang tua gitu kan, dan sampai sekarang orang-orang yang dulu ngehina aku sekarang minta bantuan ke aku kan, karma is real. Itu pelajaran ya, aku paling suka sih kalau ngomongin soal hidup. Teh, setelah ini nih, setelah pisah nih, pernah punya pacar lagi? Ya, Bucin lagi nggak? bucin. Kelemahan aku tuh bucin. Jadi makanya soalnya gini ya, kalau misalkan aku ini tipikal orang kalau udah sayang itu mantan cuman kebilang beberapa jari. Makanya aku mah nggak pernah main-main sama perasaan aku gitu. Sekalian sayang lu sayang ya, aing sayang bakal ngelakuin apa aja. Tapi sekalinya aku udah benci ya nggak akan bisa mau balik sampai kayak manapun. Semuanya bisa aku kasih. Terakhir kapan? Kemarin. Masih bucin kemarin? Bucin itu bucin parah itu. Agak. Bucin parah sampai tanganku habis. Depresi itu. Pasti bucin lo aja. Itu juga nyambung ke kehidupan juga karena mungkin si cowoknya juga kayak ngelihat masa lalu aku, dan aku tuh nggak suka, dan aku tuh paling nggak bisa banget kalau pacar udah ngebahas masa lalu. Bukannya dari awal udah Tahu? Maksudnya gini, biasanya kan hubungan itu karena udah minimal walaupun nggak tahu banyak tapi udah membiarkan yang udah. Yang namanya manusia ya. Kalau udah pacaran, masih kelas pacaran lah, pasti ngebahasnya masa lalu, apalagi seusia lah. Kalau misalkan yang lebih tua kan lebih ngerti ke kita gitu. Makanya aku sekarang sih lebih ke nggak mikirin pacaran. Ini kan harus nyari yang lebih muda. Enggak, saya nggak mau lagi sama berondong. Oh, udah pernah. Kemarin. Bongkar juga. Bongkar ini minum apa ini? Kok kebongkar aib gua. Kayak gitu. Sekarang nih, lagi ke kemandirian. Iya. Biasanya penghasilan paling banyak tuh dari mana? Aku dari minimal ya. Oh, minimal. Dari minimal. Dari usaha berarti. Dari endorse usaha. Usaha di endorse juga lumayan sih. Oh, Lumayan endorse juga lumayan. Minimal juga. Minimal tiap hari kita nggak ada pernah libur. Udah kemana? Minimal udah kemana aja minimal? Kita bisa kirim keluar kota, cuman karena sekarang ekspedisinya tidak menentu, nggak ada yang sehari sampai, jadi kita stop dulu untuk keluar kota. Karena kan kayak namanya minimal ini, dia paling tahan tuh 3 hari. Dia basi gitu. Karena kan kita kan bukan makanan ini padat kayak yang lain gitu. Kalau langsung dijual sehari langsung sampai gitu. Biasanya kalau di Kuningan dijualnya COD atau dititip? Online Semua ya? Aku dia di Instagram. Dan alhamdulillah followers aku ya entah itu, aku nggak peduli orang itu mau ngehit sama aku atau mau pansot atau segala macam, nggak apa-apa. Aku mah ada, maksudnya lagi usaha gitu. Dan itu semua tim ya? Tim, kita sama tim. Ada apa aja tim itu? Ada manajer? Pokoknya all manajemen aja. Apa namanya? All manajemen. Itu mungkin kalimat terakhir nih buat apa ya? Buat teman-teman muda yang lain. Gimana bisa cara bodo amat kehidupan tuh tetap di dalamnya? Sebenarnya kayak gini sih ya, jangan pernah peduli sama omongan orang lain aja sih. Kalau misalnya kita peduli sama orang lain itu ya kita jadi insecure, karena aku pernah ada di posisi itu. Intinya maju aja selagi lo nggak ngerugiin orang. Selagi nggak ngerugiin orang. Iya. Jadi nakal boleh, jahat jangan ya. Iya, kalau orang itu jahat, jahatin lagi aja. Iyalah. Kalau lu jahat.
Sekarang mah nggak kelihatan mana orang jahat. Nggak kelihatan gimana? Iya maksudnya orang baik sama orang jahat ya. Kalau ngomongin pertemanan udah capek, pengalamannya udah banyak banget. Kayaknya emang udah hidup 50 tahun ini. Iya, soalnya sering dihianati, disakitin, jadi udah. Nah, jadi intinya pesannya jalan aja gitu ya, jangan terlalu hiraukan orang lain. Ayolah, jangan peduli sama orang lain. Ngapain kamu peduli orang lain? Sakit nanti, lo nggak usah maju. Intinya percaya sama diri sendiri kalau kamu juga bisa dan kamu berharga, kamu berkualitas. Intinya kayak gitu. Mau segimana orang lain nganggap kamu apa-apa, nggak berguna atau apa, nggak ada kualitas diri kamu harus sadar kalau kamu punya kualitas di diri kamu sendiri, punya kelebihan, semua tuh ada kelebihan gitu. Dan aku percaya itu, dan aku tuh bisa ngebuktiin kok. Bisa bangkit ya karena diri kita sendiri. Mia.